Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Syahira dengan NIM 33372100018 dari Prodi Informatika Untirta. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database sederhana dengan SQL Server Management Studio untuk memenuhi tugas UTS Sistem Basis Data Lanjut. Nah, jadi di sini saya akan membuat database dengan cara biasa dan juga dengan query. Pertama, saya akan menjelaskan cara membuat database dengan cara yang biasa terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat dulu database-nya dengan klik kanan, lalu New Database. Nah, beri nama pada database-nya. Di sini saya memberi nama DB Perpustakaan untuk mendata orang-orang yang meminjam buku di perpustakaan. Nah, kalau sudah, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita buat tabel baru dengan klik kanan, New Tabel. Di sini saya akan mengisi dengan ID peminjam, dengan tipe data integer, lalu di sebelah sini klik kanan, Set Primary Key, dan di bagian bawah, klik Identity Specification, lalu klik ini sampai menjadi tulisan Yes. Lalu setelah itu, selanjutnya nama peminjam. Datanya varchar. Setelah nama peminjam, tanggal pinjam, tipe data date, dan yang terakhir judul buku dengan tipe data varchar. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk disimpan tabelnya. Di sini saya simpan dengan nama TB Perpustakaan. Oke. Nah, kalau sudah nanti akan terlihat datanya ada di sebelah sini. Lalu untuk selanjutnya, kita akan mengisi data dengan cara klik New Query. Nah, di sini untuk pengisi tabelnya, maka gunakan sintaks insert to lalu masukkan nama tabelnya di sini. Kita masukkan tabel perpustakaan. Manual data. TB perpustakaan. Lalu setelah itu values. Dan isi berdasarkan kolom yang tadi sudah dibuat. Jadi di sini masukkan tanda kurung. Lalu untuk ID tidak perlu diisi karena tadi sudah primary key dan auto increment. Jadi langsung saja ke tabel selanjutnya yaitu nama. Ini misalnya namanya Elga.
Date-nya, tanggalnya itu saya 2023, strip 01, strip 01, koma, dan judul novelnya di sini misalnya hujan. Nah, kalau sudah, tutup kurung, dan jangan lupa titik koma di bagian belakang. Lalu blok bagian ini dan execute. Ternyata kurang tanda kutip. Oke, kita ulang lagi. Execute. Oke, tadi ada kesalahan. Ternyata tidak perlu pakai tanda kutip. Jadi, eh, yang salah itu ternyata tadi saya salah masukkan nama tabelnya. Jadi, tinggal di blok lalu execute. Nanti eh, datanya akan langsung tersimpan di tabelnya. Nah, lalu untuk mengecek apakah datanya ini sudah masuk, masukkan perintah select, lalu tanda bintang, from table perpustakaan. Kalau sudah, di blok dan execute. Tadi karena saya mencet execute 2 kali, jadi yang tersimpan datanya ada 2. Nah, kalau untuk menambahkan lagi data, bisa dengan di copy yang sebelumnya, lalu paste dan tinggal diganti datanya saja. Misalnya di sini, kalau mau menambahkan blok yang bagian ininya dulu, yang insert into, lalu execute. Nanti kalau misalnya sudah ada keterangan seperti ini, berarti kita bisa lihat bisa lihat tabelnya. Nah, jadi ini sudah tersimpan semua ya. Oke, segitu saja untuk membuat database dengan cara biasa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat database dengan query.
Oke. Oh, iya. Oke, untuk selanjutnya, pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara klik New Query. Lalu setelah itu ketik Create Database untuk membuat database yang baru. Lalu masukkan nama database yang ingin digunakan. Misalnya di sini saya pakai DB peserta. Lalu jika sudah block dan secure. Nah, ini berarti sudah berhasil. Maka harus di-refresh dulu. Nanti akan muncul namanya seperti ini. Nah, jika sudah, klik kanan pada DB peserta, lalu klik New Query. Nah, setelah itu kita akan membuat database ke dalam skema. Untuk membuat skemanya, masukkan create skema, lalu ketik nama skemanya. Misalnya di sini saya akan menggunakan nama peserta. Oh, enggak. Nah, jika sudah, log dan execute. Nah, ini sudah dibuat. Jangan lupa di-refresh lagi. Lalu setelah itu buka DB peserta. Di bagian DB peserta, ke bagian security. Setelah itu ke bagian skema. Nah, ini sudah ada nama yang tadi dimasukkan, berarti sudah berhasil di-save. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya buat database ke dalam skema dengan sintaks create tabel peserta, enggak, lalu titik terangan,
tanda buka kurung, ID, serta dengan tipe data integer dan dengan mengaktifkan primary key, identity, 1,1. Nah, jika sudah, untuk selanjutnya nama serta dengan tipe data varchar, maksimal karakternya misalnya 80. Nah, selanjutnya asal sekolah dengan tipe data varchar, dengan maksimal karakternya 80. Lalu yang terakhir jenis lomba. Sama juga varchar, maksimal karakter 80. Kalau sudah semua, tutup kurung dan masukkan titik koma. Nah, kalau ini sudah semua, lalu diblok dan klik execute. Nah, ini berarti sudah berhasil dimasukkan. Kalau mau melihat apakah sudah berhasil di-save, masukkan perintah select from nama tabelnya, blok dan execute. Nah, ini sudah masuk ya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu untuk memasukkan datanya hampir sama seperti yang tadi. Masukkan perintah insert, masukkan nama filenya, values, buka kurung. Jadi masukkan sesuai dengan urutan dari kiri ke kanan. ID peserta tidak perlu dimasukkan, sama seperti sebelumnya, sudah otomatis terisi. Jadi tinggal masukkan nama peserta, misalnya di sini nama peserta. Lalu sekolah dasar, masukkan jenis lomba. Kalau sudah, diblok bagian ini dan execute. Untuk melihat lagi hasilnya, blok bagian select. Nah, ini sudah masuk datanya. Untuk menambahkan data sama seperti yang sebelumnya. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.